Hai guys, welcome to Rick My Kitchen. Hari ini aku mau bikin sambal cumi asin. Nih lihat. Wah, ini cara masaknya tuh gampang banget guys. So langsung aja aku kasih tahu bahan-bahan yang diperlukan dan cara masaknya ya. Langsung aja aku mau kasih tahu bahan-bahannya dulu ya. Di sini aku pakai cabai merah besar seperti ini karena di dekat rumah itu nggak ada yang jual cabai keriting, jadi aku pakai cabai besar seperti ini 15 buah, jadi kayak segenggam gitu ya. Terus aku pakai 2 cabai hijau besar. Kalau kalian mau skip nggak apa-apa, cuma aku pakai 1 buah tomat dan aku pakai 10 cabai rawit. Nah, kalau misalnya kalian itu pengen yang lebih pedas, kalian bisa tambahin di cabai rawitnya ya. Jadi sesuai selera aja pedasnya. Untuk bawang-bawangan, aku pakai 10 bawang merah karena di sini tuh bawang merahnya agak gede-gede gitu. Terus sama 10 bawang putih. Terus ada 2 batang serai. Lalu aku pakai 10 lembar daun jeruk, jadi nanti setengahnya itu mau aku blender sama cabai dan setengahnya lagi mau aku masukin di tumisan. Lalu aku pakai 2 lembar daun salam sama 1 ruas jari lengkuas guys. Jadi ini lengkuasnya nanti nggak ikut di blender tapi mau kita tumis ya. Oke, terus aku pakai gula jawa, sedikit aja gula jawanya sama gula pasir. Nah, gula jawa ini nanti akan memberikan warna yang cantik buat si sambalnya itu. Lalu aku pakai 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur, dan juga micin. Aku anak micin, jadi harus pakai. Kalau kalian mau skip silakan. Aku pakai garamnya itu tadi sedikit dulu karena cuminya kan udah asin. Kalau misalnya nanti di akhir itu memang kita cicipi kurang asin, bisa kita tambahin garam. Jadi jangan pakai terlalu banyak dulu ya. Lalu aku pakai 300 gram cumi asin. Jadi kalau di sini itu kita beli udah di paketan dan udah dalam keadaan kering. Tadi cuminya sudah aku cuci bersih, dalam perutnya itu udah aku buang. Hitam-hitamnya juga kalian mesti pastikan harus dibuang ya. Kalau enggak nanti warna sambalnya itu jadi kurang cantik. Aku cuci bersih, lalu aku mendidihin air. Kalau airnya udah mendidih, langsung masukin cuminya. Jadi cuminya itu di boil kurang lebih 3-4 menit aja, lalu tirisin, cuci bersih lagi dan aku potong-potong kecil seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau dipotong-potong kecil juga boleh ya. Oke, so sekarang langsung aja kita masak. Pertama-tama aku mau iris bawang-bawangnya dulu ya. Nah, jadi ini aku potong-potong dulu cabenya, nanti kita mau blender ya. Supaya lebih gampang aja di blendernya. Jadi aku potong-potong dulu. Tadi bawangnya udah aku iris-iris, terus cabenya juga udah aku potong. Lalu sekarang aku mau potong bagian putihnya si serai ya. Jadi dipotong halus-halus, mau kita masukin sama cabai. Jadi ikutan di blender gitu ya, nggak usah terlalu banyak. Lalu tomatnya juga mau aku potong. Bagian bijinya aku buang ya, supaya nggak terlalu banyak airnya. Sekarang kita mau goreng dulu cabenya beserta tomat dan serainya tadi ya. Oke guys, ini tomatnya kayaknya udah lembek. Kita mau matiin apinya ya. Cabenya mau kita blender ya. Nanti di blendernya kita kasih minyak. Jadi jangan ditambahin air, tapi kasih minyak aja. Aku pakai choppernya tuh chopper manual guys. Jadi sekalian olahraga tangan. Ini sambalnya udah selesai guys. Jadi aku blender nggak sampai halus ya. Jadi masih ada teksturnya kayak gini. Nah sekarang ini kita sisihin dulu. Lalu kita mau goreng cuminya. Jadi kan tadi
itu masih ada minyak sisa bekas dari goreng cabe. Nah itu kita mau pakai buat goreng cuminya. Nah ini sekarang kita mau goreng cuminya ya. Ini cuminya mau digoreng sebentar aja, nggak harus lama-lama dan nggak harus kering. Jadi ini aku nggak goreng lama-lama ya, cuma asal aja. Kalau digoreng kelamaan nanti jadinya alot. Kita mau tumis bawangnya, jadi tadi minyak bekas dari goreng cumi nggak usah diganti, kita buat tumis bawang-bawangnya. Jadi masukin 2 bawangnya, ini bawangnya itu aku nggak blender. Kenapa? Supaya nanti sambalnya itu jadi lebih padat gitu ya. Daun salam, sisa daun jeruknya, lalu lengkuasnya. Nah ini bawangnya kayaknya udah ya guys, jadi kita nggak mau masak sampai dia terlalu coklat, cukup sampai dia layu aja tuh. Sekarang kita mau masukin sambalnya. Nah ini kita mau masak cabenya sampai airnya menyusut ya, karena ini kan tadi aku pakai tomat. Tomat itu kan berair, jadi kita mau kasih airnya menyusut dulu sebentar, nanti baru kita masukin bumbu-bumbunya. Jadi pada saat ini garam, gula semuanya jangan dimasukin dulu ya guys, kita tunggu dia nyusut dulu. Nah ini airnya udah nyusut, ini kelihatan ya, tinggal minyak aja. Kita mau masukin garam dan kawan-kawannya. Lalu masukin gula beserta gula Jawa. Tadi abis dimasukin gula, nggak langsung aku masukin cumi ya guys. Aku mau tunggu sampai gula Jawanya itu meleleh semua ya. Sekarang aku baru masukin cuminya. Wih, mantep banget nih guys. Nah, kenapa tadi pas masak itu aku pengen pastiin airnya udah benar-benar surut supaya sambal cuminya ini lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya sambal cuminya itu berair, nah dia nggak tahan lama ya guys, jadi cepet basi. Apalagi kalau misalnya kalian mau jualan, itu pastikan bener-bener airnya tuh udah nyusut supaya dia bisa tahan lebih lama. Nah untuk masukin freezer itu bisa, cuma bisa tahan berapa lama itu aku belum nyoba. Kalian jadi kalau misalnya kalian mau jualan, mungkin kalian bisa coba dimasukin freezer, bisa tahan berapa lama. Kalau misalnya di dalam kulkas, dia tuh bisa tahan 1-2 minggu ya. Kalau misalnya yang kemasannya udah dibuka. Nah terus tahu ini tuh masih bisa layak dimakan atau udah basi tuh gimana sih? Nah itu tuh caranya, kita lihat warnanya tuh masih belum berubah, dan dari baunya juga ya, kalau misalnya udah basi kan pasti kecium baunya udah basi gitu. Nah ini yang mau aku cicipin dulu. Kurang asin sedikit aja. Nah aku mau tambahin kaldu jamur aja instead of garam. Nah aku tambahin kaldu jamur 1 sendok teh aja ya. Jadi lebih baik kurang asin ketimbang udah keasinan guys. Nah ini aku mau cicipin lagi ya sekarang. Gila, maknyos, ini the best. Enak banget nih. Jadi tadi kalau buat aku asinnya itu udah pas ya, dengan ditambahin 1 sendok teh kaldu jamur udah cukup buat aku.
Oke, ini nggak usah lama-lama dimasaknya. Nah, itu tadi cara membuat sambal cumi asin ya guys. Gimana? Nggak susah kan buatnya? Sekarang kalian bisa bikin sendiri di rumah. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share video ini di sosial media kalian, dan subscribe channel masak aku ya. Bye!